Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Waryana Sution dengan NIM 20020303115. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gelombang. Gelombang adalah sebagai getaran yang bergerak atau merambat melalui media tertentu. Lebih singkatnya sebagai getaran yang merambat. Adapun penggolongan atau klasifikasi gelombang bisa didasarkan pada 3 hal. Yang pertama berdasarkan medium perambatnya, yang kedua berdasarkan getar dan arah rambatnya, yang ketiga berdasarkan amplitudo dan fase gelombang. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Yang pertama berdasarkan medium perambatnya. Berdasarkan medium perambatnya, gelombang dibedakan menjadi 2. Yang pertama gelombang mekanik, yang kedua gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Medium itu bisa zat cair, padat, dan gas. Contohnya seperti gelombang ombak dan gelombang pada tali. Selanjutnya gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini adalah kebalikan dari gelombang mekanik, yaitu tidak membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya seperti gelombang cahaya. Gelombang cahaya yang paling mudah adalah cahaya matahari. Cahaya matahari bisa sampai ke permukaan bumi ini tidak membutuhkan medium. Kita tahu medium itu hanya ada pada atmosfer. Di luar atmosfer bumi itu kan ruang hampa. Tapi meskipun tidak membutuhkan medium, cahaya matahari bisa merambat ke bumi ini. Yang kedua berdasarkan getar dan arah rambatnya. Juga dibedakan menjadi 2 gelombang. Yang pertama gelombang transversal dan yang kedua gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gerakan medium tegak lurus dengan arah perambat gelombangnya. Contohnya seperti tali yang kita ikat di salah satu ujungnya. Contohnya pada gambar ini kita ikat di ujung sini dan ujung yang ini kita hentakkan dengan tangan. Maka medium bergetar ke atas dan ke bawah di sekitar posisi setimbang ini. Maka terjadilah bukit dan lembah. Yang kedua, gelombang longitudinal adalah arah getar medium memiliki gerakan yang sejajar dengan arah rambat gelombang. Contohnya seperti pegas yang diregangkan lalu dilepas tiba-tiba. Nah, jadi medium hanya bergetar dengan gerakan maju mundur di sekitar posisi setimbang ini. Nah, maka terjadi ada regangan dan rapatan. Yang ketiga berdasarkan amplitudo dan fase gelombang. Juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama gelombang berjalan, yang kedua gelombang stasioner atau diam. Gelombang berjalan adalah gelombang yang mempunyai amplitudo sama di setiap titik. Sedangkan gelombang stasioner adalah ada ujung pantulnya. Kalau gelombang berjalan gak ada ujung pantulnya, dia terus berjalan. Nah, gelombang stasioner itu adalah perpaduan 2 gelombang yang mempunyai frekuensi cepat rambat dan amplitudo yang sama besar tetapi merambat pada arah yang berlawanan. Nah, gelombang stasioner dia pada daerah itu aja. Contohnya gelombang pada tali yang ujungnya diikat pada kayu atau pada tembok seperti pada gambar ini. Kita getarkan talinya dari sini. Dari sini akan naik turun dan gelombangnya akan di sekitar sini saja. Bolak-balik. Dia tidak akan kemana-mana. Itu yang namanya gelombang stasioner. Untuk gelombang stasioner ini ada 2 jenis, yaitu ujung terikat dan ujung bebas. Yang pada gambar ini adalah ujung terikat yang kita ikat pada di sini. Yang garis putus-putus ini adalah gelombang pantulnya. Dan garis ini adalah gelombang datangnya. Untuk ujung bebas mirip dengan ujung terikat. Perbedaannya, kalau ujung bebas berarti seperti tali yang dipantulin ke tembok.
tidak diikat ujungnya bebas. Bedanya pantulannya itu pertama kali, kalau ujung bebas pertama kali di perut, ini adalah perut 1, ini perut 2, dan ini perut 3, ini 4, dan ini 5 dan selanjutnya. Jadi ini ada istilah perut, dan titik-titik ini adalah simpul. Ini simpul 1, ini simpul 2, ini simpul 3, dan selanjutnya. Selanjutnya sifat-sifat gelombang. Ada 4 macam sifat dari gelombang, yaitu yang pertama refleksi atau pemantulan, yang kedua refraksi atau pembiasan, yang ketiga difraksi atau pelenturan, dan yang keempat interferensi atau perpaduan. Baiklah, kita bahas satu persatu, mulai dari pemantulan. Gelombang bisa dipantulkan, contohnya seperti ini. Ini adalah gelombangnya. Jadi kalau dilihat ini kan bidang pantulnya. Kemudian garis putus-putus ini adalah garis normal. Prinsipnya ini adalah sudut datang dan ini sudut pantul. Ini kan sudut bidang datang dan diarahkan ke arah pantul ke sebelah sini. Nah, jadi alfa sama dengan sudut datang dan beta adalah sudut pantul. Sifat yang kedua yaitu refraksi. Dapat mengalami pembiasan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pensil yang kita masukkan ke sebuah gelas yang berisi air. Maka kalau kalian lihat, pensil seakan-akan patah karena cahaya dari air ke udara itu mengalami pembiasan berbelok, seperti contoh pada gambar, mengalami pembelokan. Sifat yang ketiga itu gelombang dapat mengalami pelenturan atau difraksi. Contohnya pada gelombang ombak. Ombak ditahan oleh karang yang ini. Kemudian di antara karang ada celah sempit. Ini adalah karang. Maka gelombang itu yang awalnya berbentuk garis sejajar menjadi melengkung keluar melewati karang sempit ini. Ini adalah sifat difraksi atau pelenturan. Selanjutnya sifat yang terakhir yaitu gelombang interferensi atau perpaduan. Yang namanya perpaduan berarti lebih dari satu macam gelombang yang berpadu. Yang warna biru ini arah geraknya ke kanan, dan yang warna hitam ini arahnya dari kanan ke kiri. Gelombang yang berwarna biru dan yang berwarna hitam ini mengalami perpaduan dan menghasilkan gelombang yang bersifat diam atau stasioner. Sedangkan gelombang yang warna biru dan hitam adalah gelombang yang berjalan, yaitu yang satu ke kanan dan yang satu ke kiri. Yang namanya perpaduan itu bisa saling memperkuat atau saling memperlemah. Ini adalah gambar yang bersifat interferensi atau perpaduan. Selanjutnya kita masuk ke besaran-besaran dalam gelombang. Yang pertama adalah amplitudo dengan simbol A. Amplitudo adalah simpangan maksimum gelombang. Simpangan maksimum gelombang.
dengan satuan M. Yang kedua adalah panjang gelombang. Dengan simbol lambda. Satu lambda yaitu satu puncak satu lembah. Yang ketiga, frekuensi gelombang. Gelombang dengan simbol F. Yaitu F sama dengan N/T. N adalah jumlah gelombang yang terbentuk. Jumlah gelombang yang terbentuk. T adalah waktu tempuh. Waktu tempuh. Yang keempat adalah periode gelombang. Dengan simbol T. Dengan rumus T sama dengan N/T, atau T sama dengan 1/F. Yang kelima, cepat rambat. Gelombang dengan simbol V. V sama dengan lambda/T, atau P sama dengan lambda kali V. Selanjutnya rumus umum persamaan gelombang, yaitu Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Nah, untuk plus yang ini berarti gelombangnya mulai dari atas. Ini adalah plus. Jika min, maka gelombangnya mulai dari bawah. Ini adalah min. Nah, A ini adalah amplitudo. Amplitudo sama dengan simpangan maksimum gelombang. Nah, untuk W ini, W sama dengan omega. Rumusnya adalah W sama dengan 2V dikali F. Nah, untuk plus minus yang ini, yaitu jika plus, maka gelombangnya adalah sebelah kiri. Nah, ini adalah yang plus. Untuk yang min, maka gelombangnya dimulai dari sebelah kanan. Min. Selanjutnya adalah K. K adalah arah. Rumusnya yaitu K sama dengan 2V per lambda. Ini adalah rumus umum persamaan gelombang. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu sebuah gelombang berjalan di permukaan air memenuhi persamaan Y sama dengan 0,4 sin 2V dikali 120T dikurang 3X, Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Cepat rambat gelombang tersebut adalah Y sama dengan 0,4 sin 2V dikali 120T dikurang 3X. Y sama dengan 0,4 sin 2V dikali 120T sama dengan 240 VT. 2V dikali 3X sama dengan 6VX. Diketahui A sama dengan 0,4 meter. W atau omega sama dengan
240 V radian per sekon. K sama dengan 6 V. Yang ditanya cepat rambat gelombang. Atau V. V sama dengan F dikali lambda. V sama dengan W per 2V dikali 2V per K. Yang ini bisa kita coret, jadi sama dengan W per K sama dengan 240 dibagi 6 sama dengan 40 meter per sekon. Ini V ya. Jadi jawabannya adalah 20 meter per sekon. Selanjutnya contoh soal yang kedua, yaitu jika periode gelombang 2 sekon, maka persamaan gelombangnya adalah diketahui A sama dengan 0,6 meter. Kenapa 0,6? Karena gelombangnya mulai dari atas. Kalau gelombangnya mulai dari bawah, berarti amplitudonya min 0,6. Lambda sama dengan 12 meter. T sama dengan 2 sekon. Y sama dengan A sin omega T dikurang Kx. W sama dengan 2V per T sama dengan 2V per 2V sama dengan V. Untuk K sama dengan 2V per lambda. K sama dengan 2V per 12. K sama dengan 0,16 V. Y sama dengan A sin omega T dikurang Kx. Y sama dengan 0,6 sin Vt dikurang 0,16 V. Y sama dengan 0,6 sin V dikali T dikurang 0,16 V bukan X. Jadi jawabannya adalah Y sama dengan 0,6 sin V dikali T dikurang 0,16 X. Selanjutnya gelombang elektromagnetik, yaitu osilasi medan listrik dan magnet yang merambat tidak butuh medium untuk merambat atau bisa divakum. Pada gambar ini adalah medan listrik. Simbolnya adalah X. Dan ini adalah medan magnet. Kita simbolkan sebagai Y. Dan Z ini adalah arah rambat.
Nah, yang pertama adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik atau game dalam vakum yaitu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dengan rumus C sama dengan 1 per akar mu 0 epsilon 0. Yang kedua adalah panjang gelombang dan frekuensi. Dengan rumus C sama dengan lambda dikali frekuensi. Yang ketiga adalah spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum game yaitu mulai dari radio sampai gamma. Yang keempat adalah fungsi medan listrik dan magnet. Rumusnya yaitu E sama dengan EM sin dikali KX plus minus WT, atau B sama dengan BM sin KX plus minus WT. Yang kelima adalah ada 3 arah dalam gelombang elektromagnetik, yaitu medan listrik, medan magnet, dan arah rambat. Dengan rumus arah E atau arah medan listrik cross arah B sama dengan arah kurang rambat. Yang terakhir adalah hubungan antara nilai medan listrik dan medan magnet. Hubungan nilai medan magnet dan medan listrik dan medan magnet. Yaitu E sama dengan CB atau EM sama dengan CBM atau ERMS sama dengan CBRMS. ERMS sama dengan EM per akar 2. BRMS sama dengan BM per akar 2. Selanjutnya contoh soal untuk gelombang elektromagnetik atau game, yaitu gelombang elektromagnetik merambat dengan cepat rambat gelombang 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jika panjang gelombang dari gelombang elektromagnetik tersebut sebesar
500 nanometer, tentukan frekuensinya. Dari soal dapat kita ketahui cepat rampat gelombang atau C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang kedua, panjang gelombang. Lambda sama dengan 500 nanometer. Kita ubah ke meter menjadi 500 dikali 10 pangkat min 9 sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 7 meter. Nah, yang ditanya adalah frekuensi. Nah, kita masuk ke rumus. C sama dengan lambda dikali frekuensi. C-nya 3 kali 10 pangkat 8 sama dengan lambdanya 5 kali 10 pangkat min 7 dikali frekuensi. Nah, 3 kali 10 pangkat 8 lambdanya kita pindahin ke sini. Jadi per 5 kali 10 pangkat min 7 sama dengan F. F-nya kita pindahkan ruas. F sama dengan 0,6 dikali 10 pangkat min 15 H. Jadi jawabannya adalah 0,6 kali 10 pangkat 15 H. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan jalannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.